Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis statistik non-parametrik untuk dua jenis data yang berbeda yang ada pada penelitian kali ini, yaitu pada uji Mann-Whitney dan Wilcoxon. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Oke, baik, kita ke data yang pertama dulu, yaitu Mann-Whitney, di mana data ini melibatkan dua kelompok subjek yang sepenuhnya terpisah, yaitu kelompok eksperimen sebanyak 20 orang dan kelompok kontrol juga sebanyak 20 orang. Nah, variabel yang diukur di sini adalah motivasi belajar, di mana variabel bebasnya itu adalah kelompok perlakuan. Nah, variabel ini adalah variabel kategorikal yang membagi subjek menjadi dua kelompok independen, yaitu eksperimen dan kontrol. Nah, untuk variabel terikatnya adalah skor motivasi yang berupa data kuantitatif. Mengapa kita menggunakan uji Mann-Whitney ini? Karena desain kooperatif pada data ini bersifat saling bebas atau independen. Nah, subjek di kelompok eksperimen tidak ada kaitannya dan tidak memengaruhi subjek di kelompok kontrol. Mengingat asumsi normalitas data tidak terpenuhi, kita memilih uji Mann-Whitney ini sebagai alternatif non-parametrik dari independent sample t-test. Nah, uji ini berfungsi untuk membandingkan peringkat median dari kedua kelompok untuk melihat apakah ada perbedaan tingkat motivasi belajar yang signifikan antara mereka yang diberi perlakuan eksperimen dengan yang berada di kelompok kontrol. Hipotesis dari analisis uji Mann-Whitney U, hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan skor motivasi belajar yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan skor motivasi belajar yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada simulasi ini akan dilakukan uji Mann-Whitney menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, langkah pertama, masuk ke menu Analyze, pilih t-test, kemudian klik Independent Sample t-test. Masukkan variabel skor motivasi belajar ke kotak Dependent Variable dan variabel kelompok ke kotak Grouping Variable. Pada bagian Assumption Check, centang Normality Test untuk menguji normalitas data. Selanjutnya, pada bagian Test, centang Mann-Whitney untuk melakukan simulasi analisis menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, hasil analisis akan ditampilkan secara otomatis pada panel Result. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U, ditemukan perbedaan yang sangat signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sebelum pengujian dilakukan, uji asumsi normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel motivasi belajar ini pada dasarnya terdistribusi normal. Meskipun demikian, hasil pengujian non-parametrik ini tetap memberikan kesimpulan yang kuat bahwa terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar yang nyata di antara kedua kelompok subjek tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke uji Wilcoxon, di mana datanya berbeda dengan data yang sebelumnya. Nah, data yang kedua ini, dia ini mengukur skor kecemasan dari 30 subjek yang sama, di mana pengukurannya itu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum intervensi dan sesudah intervensi, di mana variabel bebasnya ini adalah waktu pengukuran atau intervensinya. Nah, variabel ini berskala nominal atau kategorikal yang terdiri dari dua kondisi berpasangan, yaitu sebelum versus sesudah. Nah, variabel terikatnya adalah skor kecemasan yang berskala kuantitatif. Nah, mengapa kita menggunakan uji Wilcoxon ini? Alasan utamanya adalah karena sampel penelitian ini bersifat berpasangan atau relate sample, yang artinya data yang sebelum itu dan data yang sesudah berasal dari individu yang sama. Karena kita berasumsi bahwa data ini tidak berdistribusi normal, maka uji Wilcoxon ini sebagai alternatif non-parametrik dari per sample t-test. Nah, uji ini akan melihat seberapa signifikan perubahan atau
penurunan skor kecemasan subjek setelah mereka diberikan intervensi. Nah, untuk kesimpulannya dari data pertama dan data kedua itu, untuk data yang pertama itu berfokus pada perbandingan antar kelompok yang berbeda, sehingga dia itu masuknya di uji Mann-Whitney. Sedangkan data yang kedua yaitu berfokus pada perubahan waktu pada subjek yang sama, sehingga dia diuji dengan Wilcoxon. Untuk hipotesis uji Wilcoxon ini, hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan skor kecemasan yang signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi. Kemudian hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan skor kecemasan yang signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi. Pada simulasi berikutnya akan dilakukan uji Wilcoxon. Langkah pertama, masuk ke menu Analyze, kemudian t-test, lalu klik Pirate Sample t-test. Masukkan skor kecemasan intervensi dan skor kecemasan sesudah intervensi ke kolom Pirate Variable. Pada bagian Assumption Check, centang Normality Test untuk menguji normalitas data. Selanjutnya, pada bagian Tes, centang Wilcoxon Rank untuk melakukan simulasi analisis menggunakan uji Wilcoxon. Nah, hasil analisis akan ditampilkan secara otomatis pada panel result. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon ditemukan perbedaan yang sangat signifikan pada tingkat kecemasan subjek antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Sebelum uji hipotesis dilakukan, uji asumsi normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa selisih skor antar pengukuran sebenarnya terdistribusi secara normal. Dengan demikian, hasil pengujian Wilcoxon ini tetap memberikan kesimpulan yang solid bahwa intervensi yang diberikan memberikan pengaruh atau perubahan yang sangat nyata terhadap tingkat kecemasan subjek. Baik, itu saja yang kelompok saya dapat sampaikan. Jika ada kekurangan pada materi yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.